Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, 2 pekerja wanita tewas terjebak kobaran api yang melalap pabrik mebel di Probolinggo, Jawa Timur. Diduga percikan api berasal dari mesin blower. Sejumlah mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar pabrik mebel di Desa Sempul Gempol, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tragis, 2 pekerja pabrik bagian finishing tewas tak bisa diselamatkan. Sejumlah warga menunggu di luar pabrik untuk mengetahui nasib keluarganya yang bekerja di pabrik mebel tersebut. Api diduga berasal dari blower yang kemudian menghanguskan pabrik bagian finishing. Ada yang meninggal? Ada 2. Berapa? 2. Ini pabrik apa, Mas? Mebel. Mebel. Saat kejadian memang banyak yang produksi ya? Banyak. Ini kan bagian apa tadi? Proses. Api pertama dari mana? Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran serta mengidentifikasi 2 korban tewas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, selebgram Lucinta Luna divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Lucinta Luna saat penangkapan terbukti memiliki pil ekstasi. Vonis majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum 3 tahun penjara. Ailuna Putri alias Lucinta Luna menangis saat majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonisnya 1,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Terdakwa Lucinta Luna mengikuti proses persidangan melalui video conference dari Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur akibat masa pandemi COVID-19. Meski hasil tes urinnya negatif, terdakwa Lucinta Luna terbukti bersalah menyalahgunakan psikotropika jenis Riklona dan narkotika jenis ekstasi yang diketahui dari hasil uji rambut di laboratorium BNN. Lucinta Luna menerima putusan hakim dan tidak akan mengajukan banding. Hasil tes urin semua negatif pada saat penangkapan. Kita sebagai warga negara yang taat pada hukumnya harus menerima apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum mengajukan banding karena menilai vonis hakim tersebut terlalu ringan dibanding tuntutan jaksa 3 tahun penjara. Dari pihak kami pikir-pikir untuk 7 hari ke depan baru mengambil sikapnya. Berarti menunggu. Lucinta Luna ditangkap Satres Narkoba Polres Jakarta Barat di apartemen Tamrin City, Jakarta Pusat Februari lalu. Saat penangkapan ditemukan barang bukti tramadol dan Riklona, termasuk psikotropika serta pil ekstasi yang ditemukan petugas di tempat sampah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pengendara motor ojek online menabrak seorang bocah saat hendak menumpang mobil pick-up di Dan Mogot, Jakarta Barat. Bocah ini tertabrak saat memberhentikan mobil pick-up di tengah jalan. Seorang pengendara motor ojek online tak sadarkan diri usai menabrak seorang bocah di Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Bocah tersebut juga terluka parah. Tabrakan berawal saat bocah tersebut memberhentikan sebuah mobil pick-up yang melaju kencang hingga berhenti mendadak di tengah jalan. Dari arah belakang, pengendara ojek online tersebut tak bisa mengendalikan motornya dan menabrak bocah tersebut. Mobil bak itu posisi kencang dan anak kecil main nyetop. Nah, temennya posisi lagi di parkir. Nah, habis parkir, ngelihat mobil baknya agak pelan, dia langsung main lari. Ketabrak motor posisi dari sebelah kanan, posisi kencang. Ya udah langsung ke antem motor. Polisi mengamankan motor ojek online tersebut ke Laka Lantas, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komplotan pencuri beca hantu bergentayangan menyatroni rumah warga di Kota Medan. Saat beraksi, para pelaku membawa beca barang. 2 pelaku diantaranya wanita.
Menggunakan becak barang, komplotan pencuri membongkar sebuah pintu garasi pada sebuah rumah di Makassar, Sulawesi Selatan. Komplotan yang dikenal dengan sebutan becak hantu ini menggasak sejumlah motor yang terparkir. Saat beraksi, pelaku memakai jaket berpenutup kepala. Komplotan ini kabur usai menggasak barang incarannya. 7 anggota komplotan becak hantu ini ditangkap, 2 diantaranya pasangan kekasih. Saat penangkapan, polisi menembak kaki 2 pelaku karena mencoba kabur. Selama 20 kali beraksi, para pelaku berbagi peran. Pelaku mengincar rumah yang terletak di pinggir jalan. Barang bukti gunting besi, kunci, HP, becak motor, dan motor hasil curian disita petugas. Polisi terus mengembangkan kasus ini. Total dari pengakuan mereka ada lebih dari 20 kali, tapi masih kita kembangkan untuk TKP yang lainnya. Masih ada pelaku lain yang masih diburu? Sementara ini masih ada, dan kami akan terus mengejar pelaku tersebut. Para pelaku terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhaf, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gelar rekonstruksi kasus pemerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku memeras korban dengan menawarkan mengganti hasil rapid test dari reaktif menjadi non-reaktif. Pelecehan seksual terungkap setelah korban memposting kasus yang dialami di media sosial. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan tenaga kesehatan terhadap seorang penumpang wanita di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Rekonstruksi dilakukan di 5 lokasi, mulai dari pintu 5 kedatangan Terminal 3, ruang tunggu, lokasi rapid test, hingga area lift dan eskalator. Tersangka EFY memperagakan 32 adegan, sementara korban LHI tidak dihadirkan saat rekonstruksi karena masih trauma. Dalam rekonstruksi terungkap, pelecehan terjadi di 2 lokasi berbeda. Bahwa dugaan pelecehan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban paling tidak terjadi di 2 tempat. Yang pertama adalah area smiling atau tempat. Kasus ini viral setelah korban LHI mengunggahnya di media sosial 18 September lalu. Pelaku meminta uang 1,4 juta rupiah pada korban untuk mengubah hasil rapid test korban dari reaktif menjadi non-reaktif. Pelaku juga melakukan pelecehan seksual kepada korban. Polisi masih menunggu hasil tes kejiwaan pelaku EFY. Pelaku EFY dikenakan pasal berlapis tentang penipuan dan pemerasan. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Septian Bayu, Enggar Bagus, iNews melaporkan. 3 remaja putri menjadi korban jambret handphone di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku mengendarai motor, memepet korban saat berjalan di gang sepi. Tiga remaja putih ini lari ketakutan setelah menjadi korban jambret di Gang Musa, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Awalnya ketiga remaja putih ini dipepet 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor saat kondisi gang sepi. Pelaku lalu kabur usai menjambret 1 HP korban. Pas masuk gang, diikutin, cuma masih dianggap orang lewat aja gitu. Terus masuk ke dalam, dia bilang orangnya balik lagi, nyamperin ke dia, sempat didorong sih, ditarik tangannya, tarik bajunya sama tangannya didorong gitu, terus HP-nya diambil. Polisi masih mengejar komplotan jambret ini. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari pencarian, warga Tegal Parang, Jakarta Selatan yang terseret ombak di pantai Ciantir, Lebak, Banten ditemukan. Korban terseret ombak saat bermain air dengan 3 temannya. Keluarga histeris melihat jasad korban. Keluarga menangis histeris begitu petugas menemukan jasad Hafiz Alwi yang terseret ombak di pantai Ciantir, Lebak, Banten. Jasad korban ditemukan setelah 3 hari pencarian. Kejadian bermula saat pria berusia 21 tahun ini bersama 3 temannya bermain air di pinggir pantai. Namun tiba-tiba gelombang tinggi datang hingga menyeret mereka ke tengah pantai. 3 teman korban bisa menyelamatkan diri, sedangkan korban diduga tenggelam karena tak bisa berenang.
Ke bawah suasana akhirnya main-mainan air sampai ada ombak yang gede ke bawah. Yang korbannya tuh ngarahnya ke sana. Oh, ketarik ombak gitu ya? Terus yang ini pegang tangan saya, akhirnya kita berdua ke sini ke daratan. Berhasil sampai ke daratan. Telah berhasil menemukan dan mengevakuasi korban dalam keadaan meninggal dunia. Nah, kemudian korban ya setelah diperiksa di puskesmas, kemudian dibawa langsung ke rumah duka di Jakarta. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Tegal Parang, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Warga diimbau untuk menghindari aktivitas di pantai karena diperkirakan adanya gelombang tinggi dan cuaca buruk. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tak terima anggota keluarganya dinyatakan meninggal karena COVID-19. Keluarga mengamuk di rumah sakit. Keluarga berupaya mengambil paksa jenazah. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap Investigasi segera kembali.